Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri, baik yang beragama selain agama Islam. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema hari ini adalah semua manusia pada gigit jari. Setiap manusia yang beriman, contohnya umat Islam sendiri beriman guna mengharapkan surga. Orang Kristen pun juga demikian, mengklaim bahwa dirinya lah yang layak masuk surga. Jadi masing-masing agama atau masing-masing manusia mengklaim dirinya lah yang berhak masuk surga, mengklaim agamanya lah yang benar, mengklaim agama orang lain yang selain agama diri kita semuanya tak layak masuk surga. Jadi setiap manusia berharap-harap surga dengan agama-agamanya, berharap-harap surga dengan iman-imannya, berharap-harap surga dengan kepahamannya. Padahal sesungguhnya seluruh manusia pada gigit jari bila ia tahu kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran ayat atau surat Luqman ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi manusia, seluruh manusia memahami selama ini adalah pokoknya aku beriman kepada Tuhan. Pokoknya aku yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan pokoknya aku beramal ibadah atau amal soleh menurut kepahaman agamanya masing-masing. Itulah yang dimaksud atau yang dipahami seluruh manusia mengerjakan amal soleh. Akan tetapi makna dari iman, beriman kepada Allah atau beriman kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan itu sebenarnya yang bagaimana sih? Apakah kita cukup percaya saja bahwa ada Tuhan yang menciptakan diri kita? Apakah kita hanya cukup yakin saja percaya bahwa ada Tuhan yang mengadakan diri kita, bahwa ada Tuhan yang mewujudkan diri kita, bahwa ada Tuhan yang menguasakan diri kita? Apakah cukup kita hanya percaya dan beriman saja tanpa membuktikan apa yang kita percayai, tanpa membuktikan sendiri apa yang selama ini kita imani? Berhubung Tuhannya gaib, Tuhannya tak wujud, Tuhannya tak nampak, Tuhannya tak terlihat, maka
Yang penting pokoknya iman. Yang penting pokoknya percaya. Itulah selama ini iman kepada pokoknya saja. Pada intinya kita hanya beriman kepada kewujudan hawa nafsu kita sendiri. Beriman kepada keyakinan kita sendiri. Berarti di sisi Tuhan, di sisi Allah, sesungguhnya manusia itu belum bertuhan. Meskipun menyebut nama-nama Tuhan, meskipun menyebut Allah, meskipun menyebut Allah, meskipun menyebut Bapa, dan sebagainya, bila masih ada kemanusiaannya, bila masih wujud hawa nafsunya, bila masih ada kedagingan, bahasa versi sahabat kita umat Kristen, yakni kedagingan, maka meskipun menyebut nama Bapa, Allah di dalam segenap hidupnya, semuanya percuma dan tak berguna. Kenapa? Karena manusia belum bertuhan, kok nyebut-nyebut Tuhan. Karena manusia belum kembali berserah diri kepada Tuhannya, maka ia tak akan pernah bisa bertuhan kecuali mentuhankan dirinya sendiri dengan kepahaman-kepahamannya, mentuhankan hawa nafsunya sendiri dengan iman-iman yang dipahaminya. Jadi yang dimaksud beriman kepada Tuhan itu yaitu pengertiannya, kepahamannya di sisi Allah, yang memakai kepahaman di sisi Allah. Bila masih memakai kepahaman di sisi manusia, seolah-olah manusianya beriman dan bertuhan. Tapi kenyataannya, realitanya, hanya hawa nafsu kita sendirilah yang kita pertuhan-tuhankannya selama ini. Tanpa kita sadari, yang pura-pura beriman kepada Tuhan, yang pura-pura meyakini adanya Tuhan, semua hanya pura-pura saja. Maka dari itu semua manusia gigit jari mengharap-harap kebahagiaan, gigit jari mengharap-harap surga yang diidam-idamkan, padahal manusia jauh dari apa yang diharap-harapkannya, kejelek. Maka dari itu makna beriman kepada Tuhan itu adalah yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang hidup hanyalah Tuhan itu sendiri. Bukan yang hidup, bukan yang nampak, bukan yang wujud, bukan yang kuasa, masih kemanusiaannya, masih hawa nafsu kita sendiri, masih kedagingannya. Berarti kita selama ini hanya iman kepada kewujudan, keberadaan diri kita sendiri. Berarti belum beriman, apalagi bertuhan. Jadi yang dikatakan beriman atau yang dikatakan bertuhan itu yang nyata, yang wujud hanya Tuhan. Manusianya sudah tidak wujud lagi. Manusianya lah yang sebenar-benarnya gaib. Bukan Allah yang gaib, tapi manusianya lah yang gaib. Kenapa dikatakan manusianya yang gaib? Karena manusianya sebenarnya tidak punya hidup. Maka dari itu di channel YouTube Uripe Allah, kenapa saya namakan Uripe Allah? Karena berharap semoga umat manusia menyadari bahwa sesungguhnya hidup yang selama ini diaku sebagai hidup milik manusianya sebenarnya bukan milik manusianya, tapi itulah Allah, itulah Bapa, itulah Romo, Sang Hyang Widi, Gusti dan sebagainya, berbagai macam sesebutan nama Tuhan.
tapi jangan alergi dengan sesebutan-sesebutan orang lain yang menyebutkan Tuhannya masing-masing. Toh semuanya itu endingnya ya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Meskipun sesebutannya berbeda-beda. Tapi kebanyakan kita selama ini, kita suka membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain, suka membeda-bedakan antara iman keyakinan kita dengan iman keyakinan orang lain, membeda-bedakan agama dan aliran. Itu yang membuat kita tambah jauh dari Tuhan, karena hakikat bertuhan itu ketemu dengan yang esa. Bila manusia esa dengan Tuhannya, maka esalah seluruh manusia. Bila manusia sudah berhablu minallah, maka benarlah hablu minan nasnya, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan penghargaan kepada sesama. Jadi itulah yang dimaksud beriman atau bertuhan itu, ketika yang nyata, yang wujud, yang nampak bukan manusianya lagi, tapi Tuhanlah yang nyata, yang menggelar setiap-tiap diri manusia, yang menggelar atau yang memperjalankan tiap-tiap diri manusia. Walaupun banyak perbedaan, tapi Tuhanlah yang membeda-bedakan manusia. Karena dengan begitu maka kita bisa menikmati hiburan atau bisa menikmati panggung sandiwara Tuhan ini. Itulah yang dimaksud iman kepada Tuhan bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya. Ya, itulah yang dimaksud manusia-manusia yang sudah mendapatkan surga. Namun bila kita masih berpegang teguh kepada hawa nafsu kita sendiri, berpegang teguh kepada kedagingan kita sendiri, meskipun kita seolah-olah sudah beragama dan bertuhan dan bahkan berkeyakinan, maka semuanya sebenarnya gigit jari saja, kejele. Kenapa? Karena kita belum esa dengan seluruh alam semesta ini. Karena seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia itu sebenarnya esa dengan Tuhannya. Karena tanpa Tuhan kita takkan pernah ada. Tanpa Tuhan manusia takkan pernah ada. Tanpa Tuhan alam semesta takkan pernah ada. Maka muncullah kata-kata syuhudul wahda bil kasrah wa syuhudul kasrah bil wahda. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan pulangkanlah dari yang banyak kepada yang satu. Sehingga itulah yang dikatakan bertuhan. Jadi pandangannya bukan pandangan manusia lagi. Pendengarannya sudah bukan pendengaran manusia lagi. Perasaannya sudah bukan perasaan manusia lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia takkan pernah punya itu semua. Semuanya hanya milik Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan linnas tapi lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud bertuhan itu, ketika manusianya sudah enjoy di dalam urusan-urusan Tuhan, sudah enjoy di dalam ketetapan Tuhan. Itulah yang dimaksud surga itu. Itulah orang-orang yang mendapatkan surga secara langsung. Bukan surga-surga yang kita harapkan selama ini, hanya surga-surga hayalan besok. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga sementara manusianya sudah tidak ada lagi, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak bergelar lagi di dalam kehidupan ini. Jadi surga itu hanya untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati.
Jadi sebenarnya yang dikatakan kematian di sisi manusia, matinya badan. Tapi sebenarnya kematian di sisi Tuhan, yakni kematian manusia di sisi Tuhan adalah bukan matinya badan, bukan matinya jasad, bukan matinya raga. Raganya, jasadnya, badannya hidup, tapi manusia ingkar bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup ini adalah Tuhan yang dicari-cari oleh seluruh segenap manusia. Maka selamanya ia tak akan pernah masuk ke dalam surga, tapi berlama-lama abadan abada di dalam nar, di dalam naroka. Apa sih nar itu? Naroka itu api yang di dalam dada. Manusia masih menanggung dosa. Kenapa? Karena manusia merasa dirinya lebih ada daripada adanya Tuhan itu sendiri. Karena manusia merasa dirinya lebih hidup daripada hidupnya Tuhan itu sendiri. Karena manusia merasa bahwa dirinya lebih wujud daripada wujud Tuhan yang mewujudkan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud naroka. Jadi manusia yang membayang-bayangkan kejadian itu besok, neraka dan surga itu besok, maka gigit jari. Kenapa? Karena seluruh cerita itu, kisah itu berlangsung atau diperuntukkan bagi manusia-manusia yang masih ada di dunia ini. Bukan manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhan, alias bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak berlaku lagi hukum dunia. Karena hukum dunia yang kita dengar selama ini hanya berlaku bagi orang-orang yang masih tinggal di dunia. Bukan bagi orang yang sudah meninggalkan dunia. Jadi yang dimaksud beriman kepada Tuhan itu yakni ketika yang hidup, yang wujud, yang berkuasa atas diri manusia, Tuhan itu sendiri. Sangat amat simpel sekali. Jadi ketika manusia masih merasa dirinya yang beriman, maka hakikatnya belum beriman. Jadi hakikat beriman kepada Tuhan itu ketika manusia tidak menyebut dirinya sudah beriman lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin kita menyebut bahwa diri kita beriman, sementara yang ada hanya Allah, yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya Allah dan sebagainya. Berarti ketika kita masih merasa atau ketika masih mengakui kita beriman, berarti yang mengakui beriman itu kan masih hawa nafsu, masih kedagingan, berarti jauh dari iman. Tapi hakikat beriman itu adalah ketika manusia sudah kembali berserah diri kepada Tuhannya, maka ia tak sanggup lagi berucap-ucap kata iman lagi. Wong sudah kembali kepada Tuhannya. Apa yang dimaksud sudah kembali? Manusia sudah kembali kepada fitrah diri manusianya, yakni tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Itulah yang dimaksud iman. Bila manusia sudah di dalam iman yang demikian, pasti bisa beramal soleh. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan surga saja yang bisa beramal soleh. Apa amal soleh itu? Apa amal kebajikan itu? Amal yang suci bersih dari amal kemanusiaannya. Amal yang suci bersih dari amal kedagingannya. Amal yang suci bersih dari amal hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud amal soleh atau amal kebajikan. Sinkron dengan zatullah, sifatullah, asma'ullah,
af'alullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jadi milik Allah semua, bukan milik manusia. Itulah yang dimaksud amal soleh atau amal kebajikan. Amal yang sudah suci bersih dari amal manusianya. Jadi prakteknya bagaimana? Jangan beramal. Tinggalkan syariat kemanusiaanmu. Agar apa? Agar nyata syariat Tuhanmu. Agar nyata lilahnya daripada linasnya di dalam hati kita. Itulah yang disebut iman itu, dan itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Ayat yang ke-9 dari surat Luqman saya bacakan. Khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Yang artinya mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi orang-orang yang sudah berserah diri atau sudah terbaiat hatinya, terputus hatinya, terputus kedagingannya, terputus kemanusiaannya, terputus hawa nafsunya, ia akan abadan khalidina fiha. Jadi selama-lamanya di dalam surga, selama-lamanya hidup di dalam kebahagiaan, selama-lamanya hidup di dalam ketenangan, enjoy saja. Jadi tidak tergores lagi hatinya dengan api-api. Kenapa? Karena teguhnya iman. Kenapa kok dikatakan teguh imannya? Bagaimana mungkin tidak teguh imannya? Wong yang wujud, yang ada, yang hidup hanya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa tergores hatinya sementara manusianya sudah tidak ada lagi, sudah tidak berperan lagi, sudah tidak wujud lagi, sudah tidak hidup lagi? Bagaimana mungkin bisa tergores hatinya? Itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Ia menikmati kehidupan ini karena sesungguhnya hidup, sesungguhnya Allah, sesungguhnya wujud Tuhan itulah surga. Bukan surga yang dipahami banyak manusia. Maka gigit jari kita selama ini berharap-harap surga yang tidak ada, padahal surga yang ada tidak dicari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bersama bahwa hampir 80% di dalam TikTok isinya hanya debat dan perdebatan. Perdebatan tentang agama, perdebatan tentang keyakinan, perdebatan tentang kitab-kitab suci. Semua itu tidak berarti sama sekali, dan semua itu malah menjadikan kita terpenjara di dalam kehidupan dunia ini. Menambah hati kita tertekan di dalam kehidupan ini, menambah hati kita bingung di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita merasa yang paling benar imannya, karena kita merasa yang paling benar keyakinannya, yang paling benar agamanya, yang paling benar kitabnya. Bila manusia masih mengakui kebenaran dirinya daripada orang lain, itu tandanya belum bertuhan. Makanya sama-sama pada bingung, sama-sama gigit jari. Ternyata aku selama ini berdebat ke sana kemari hanya merebutkan
tulang yang kering, tulang yang tanpa isi. Muspro membuat jalanku tambah jauh dari Tuhan, membuat jalanku lebih dekat dengan angkara murka, lebih dekat dengan setan, sehingga mudah diadu domba antara diriku dengan orang lain, karena yang aku ikuti setan, karena yang aku ikuti iblis, karena aku tidak kembali kepada yang memelihara diriku, kepada yang menguasai diriku. Aku mengadakan pemeliharaan diriku sendiri, mengadakan kepahaman diriku sendiri daripada kepahaman yang esa, kepahaman Tuhan itu sendiri. Jadi agar kita mendapatkan surga yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, bukan surga yang versi khayalan manusia, surga yang sesungguh-sungguhnya surga, maka kita jangan alergi lagi kepada saudara kita yang beragama lain. Kita jangan alergi lagi kepada kitab-kitab suci agama lain. Karena selama ini kita alergi kepada iman orang lain, alergi kepada kitab-kitab suci orang lain, itu yang membuat kita tambah jauh dari Tuhan, karena kita tidak mengikuti Tuhan. Karena sesungguhnya Allah Tuhan itu sudah mengirimkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mengimani seluruh kitab-kitab suci yang sudah diturunkan. Bila kita hanya iman kepada kitab suci Al-Quran dan tidak beriman kepada kitab Injil, Zabur, Taurat, berarti iman kita iman yang tersesat. Menganggap Al-Quran paling benar sendiri sesat. Yang Kristen pun juga begitu, menganggap kitab Alkitabnya yang paling benar juga murtad, maknanya tambah jauh dari kasih sayang Tuhan, sehingga sukanya memperdebat-debatkan ayat-ayat kitab yang diyakininya, ayat-ayat Al-Quran yang yakininya, sehingga bertambah nar, bertambah terbakar, bertambah api yang ada di dalam dada. Masa kita merelakan di dalam kehidupan kita hanya untuk dibakar oleh api-api amarah kita sendiri, dibakar oleh keyakinan kita sendiri, dibakar oleh kepahaman kita sendiri. Kenapa? Karena kita selama ini salah iman. Sebenarnya yang Islam wajib meyakini kitab sucinya orang Kristen, yakni Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya. Yang non-Islam pun juga wajib meyakini Al-Quran pun juga kitab sucinya Tuhan. Kalau masih membeda-bedakan, yang Islam membedakan kitabnya dengan orang lain, yang Kristen pun juga membedakan kitabnya dengan kitab orang lain, berarti salah Tuhan. Mari kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136 agar kita tidak gigit jari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dalam kurung Muhammad, dan kepada kitab, yakni kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Tuhan, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka dari itu, bila Anda yang Islam ingkar kepada Alkitabnya orang Kristen, maka sesungguhnya Anda sebenarnya bukan Islam di sisi Allah, bukan berserah di sisi Allah, bukan memasuki agama Allah, tapi memasuki agama setan yang mudah disulut adu domba, berasa kitabnya yang paling benar sendiri, kitab orang lain salah. Itulah yang dimaksud. Orang itu telah tersesat sangat jauh dari iman kepada Tuhannya, karena merasa dirinya paling benar. Orang yang beragama lain pun juga begitu. Bila tidak meyakini Al-Quran, berarti terputus iman-imannya. Karena sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini, bahkan siapa diri Anda, itu sebenarnya kitab-kitab Tuhan. Jadi bila kita menghormati, meyakini kitab-kitab yang sudah diturunkan Tuhan, terutama yang 4 itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, maka bila manusia sudah mengimaninya, maka manusia tidak alergi lagi untuk membacanya. Kita saja selama ini yang Islam alergi membaca kitab Injil, apalagi punya kitabnya seperti ini, Alkitab. Ya, bagi orang-orang yang masih alergi kepada kitab-kitab Tuhan, ya maka dikatakan orang-orang yang tersesat jauh dari Tuhan. Maka dari itu, untuk mengaplikasikan iman yang sebenarnya, iman kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, maka itulah yang dimaksud beriman. Jadi tidak alergi lagi pegang, tidak alergi baca, tidak alergi, karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang berubah sedikit pun. Karena sesungguhnya manusialah yang menyalah-nyalahkan kitab itu. Karena manusialah yang merubah-rubah ayat-ayat atau yang merubah-rubah kitab itu dengan yang sesuai kepahamannya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya yang merubah itu ya manusia sendiri. Apa maknanya merubah? Memahami kitab-kitab Tuhan dengan hawa nafsunya sendiri, memahami kitab-kitab suci dengan kedagingannya sendiri. Itulah orang-orang yang mengubah ayat-ayat Tuhan, orang-orang yang mengubah ayat dirinya sebagai ayat diriku sendiri. Yang hidup aku kok, yang berkuasa aku kok, yang bisa bicara aku kok, yang bisa mendengar aku kok, yang bisa sholat aku kok, yang bisa beribadah aku kok, yang bisa makan minum aku kok, yang bisa ngopi merokok aku kok, yang bisa ke masjid, yang bisa ke gereja aku kok. Inilah ayat-ayat Tuhan yang dirubah-rubah oleh manusia. Sebenarnya itu semua ayat Tuhan, kuasa Tuhan dirubah oleh manusia, dirubah oleh kedagingan manusia. Dianggap ayat-ayat itu bukan ayat Tuhan, tapi ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah yang merubahnya. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada Tuhannya, sedangkan kita tidak beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, kitab-kitab yang
terdahulu selain Al-Quran. Jadi untuk mengaplikasikan iman itu, maka buanglah ego kita, buanglah keyakinan kita yang primitif, buanglah keyakinan kita yang masih bocil. Jadi berdewasalah di dalam bertuhan, berdewasalah bersosial kepada segenap umat manusia. Sehingga bila manusia itu setelah beriman dengan yang sebenar-benarnya iman, maka yang wajib muncul, yang harus muncul, yang bakal muncul kasih dan sayang, rahmatan lil alamin. Yang muncul hanya akhlakul karimah. Itulah buahnya dari iman. Tapi bila kita masih berbuah api-api yang di dalam dada, berbuah masih menyalah-nyalahkan orang lain, berbuah masih merendah-rendahkan orang lain, berbuah masih menghina-hinakan orang lain, berarti kita telah menanam pohon di dalam neraka, hingga buahnya pasti keluarnya panas, hingga buahnya pasti keluarnya yang kotor-kotor, menghujat, menghina dan sebagainya, karena manusianya belum menanam pohon-pohon di surga. Maka orang-orang yang sudah mempunyai pohon surga, maka buahnya pun ya buah surga. Tutur katanya santun, saling menghargai, saling menyayangi, toleransi kepada sesama, mengalah dengan orang lain. Itulah buah-buah surga. Jadi surga itu ya sekarang, jangan menghayal surga itu besok, gigit jari. Kita buka lagi di dalam Al-Quran di surat Al-Jasiyah. Bukti bahwa manusia mengadakan Tuhan-Tuhan itu dengan hawa nafsunya, Tuhan-Tuhan itu dengan kedagingannya, Tuhan-Tuhan itu dengan keakuannya sendiri daripada kepada Tuhan. Buktinya di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi sebenarnya yang menyesatkan diri kita adalah diri kita sendiri yang masih mempertuhankan diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Apa maknanya? Karena yang nyata, yang wujud, yang hidup masih diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah setan, penyembah hawa nafsunya. Pura-pura beragama, pura-pura bertuhan, pura-pura berkeyakinan, tapi masih mempertuhankan keyakinannya sendiri, mempertuhankan kepahamannya sendiri, mempertuhankan
keakuannya sendiri, mempertuhankan kepahaman kebenarannya sendiri, yaitulah orang-orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan tuh, sehingga panas terus hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacakan Alkitab karena saya berhubungan baik bersaudara dengan banyak para pendeta-pendeta, sehingga saya diberi kitab Alkitab Injil. Jadi bagi para sahabatku yang beragama Kristen, yang Islam pun juga wajib tahu. Kita buka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Di sini diterangkan Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi maknanya kita selama ini merasa sudah bertuhan, yakni memanggil Tuhan, Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan, berzikir, ingat Allah, 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 yang merasa berzikir. Maka sebenarnya ketika masih ada kehendak manusianya, kehendak hawa nafsunya, kehendak kedagingannya yang merasa bisa mengucap Tuhan, 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 maka akan jadi hantu. Bila manusianya yang masih merasa nyebut-nyebut nama Allah, 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 maka sebenarnya kehendak manusia itu kehendak setan. Jadi jangan berharap surga. Tak akan pernah mendapatkan surga bila tanpa kehendak Bapa. Maknanya bila kehendak manusia sudah hancur lebur di dalam kehendak Tuhan, ya itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Tapi yang ada, bila yang ada, yang nampak, yang jelas hanya kehendak manusianya, maka itulah yang dimaksud neraka. Meskipun kita bilang Tuhan, ya Allah, ya Rabbi dan sebagainya. Karena kita masih menghayal-hayalkan tentang Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Rahman Bode. Kon gak sepeda. Sepeda wis. Kita lanjutkan Matius 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demikian? Bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Jadi manusia selama ini memahami Tuhan bukan dengan Tuhan, tapi memahami Tuhan dengan hawa nafsunya sendiri, sehingga mukjizat yang manusia tidak akan pernah mendapatkan mukjizat. Kenapa? Karena kehendak yang dipakai oleh manusia masih kehendak hawa nafsunya. Kehendak yang dipakai oleh manusia masih kehendak kedagingannya. Kehendak yang dipakai oleh manusia masih memakai kehendak jasad. Seolah-olah jasadnya, badannya, raganya bisa berkehendak, bisa makan, bisa minum, bisa ngomong, bisa naik motor dan sebagainya. Maka dari itulah kita tidak akan pernah menemukan mukjizat atau kekuasaan Tuhan kecuali bila kehendaknya sudah kehendak Tuhan. Tinggal satu ayat lagi, Matius pasal 7 ayat yang selanjutnya 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kita selama ini hanya memahami Tuhan tapi tidak bertuhan. Memahami agama tapi tidak beragama. Maka apa yang kita amalkan enyah, dilemparkan ke muka kita sendiri. Karena yang jadi Tuhan di dalam dada kita masih diri kita. Itulah kebenaran Alkitab atau Injil, kitab-kitab Tuhan yang terdahulu. Maka jangan alergi lagi. Bila kita masih alergi, maka kita dikatakan orang-orang yang tersesat jauh. Sama saja kita tidak beriman kepada Allah. Bila kita hanya beriman kepada satu kitab, yang Islam beriman hanya kepada Al-Quran, yang Kristen beriman hanya kepada Alkitab, maka sesungguhnya masih tersesat jauh bila kita tidak mengimani kitab-kitab Tuhan yang telah diturunkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kita akhiri, semoga kita tetap di dalam bimbingan Tuhan. Dan bagi saudaraku yang baru hadir, nanti video ini akan diupload ke YouTube, bisa diulang-ulang kaji lagi, diulang-ulang agar lebih tajam lagi, agar lebih paham lagi. Jadi YouTube-nya Uripe Spasi Allah. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.